Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 strategi jika teman-teman berjualan makanan secara online begitu ya. 5 strategi ini bisa kita lakukan dengan modal yang cukup kecil, bahkan tanpa modal sedikit pun. Nah, sebenarnya strategi yang bisa kita terapkan untuk usaha makanan kita yang kita jual secara online begitu ya, caranya cukup banyak sekali ya, mulai dari yang ya low budget lah sampai dengan budget yang harus kita keluarkan cukup tinggi. Nah, pada video kali ini kita akan coba fokus membahas tentang strategi yang bisa kita terapkan jika budgetnya itu low sampai dengan 0 rupiah ya. Oke, langsung saja kita masuk ke strategi yang pertama. Kekuatan visual yang menggoda. Ibarat jika kita berjualan secara offline, ibaratnya konsumen itu dominan untuk menilai segala sesuatu makanan, ya kesan pertama yaitu dari mata dan dari penciuman ya biasanya. Ketika misalnya nih kita melewati orang berjualan sate, itu kan baunya akan tercium gitu ya, enak sekali. Lalu misalkan kita lewat depan orang berjualan nasi goreng, itu kan aromanya, lalu lihat looks dari makanannya itu kan akan membuat konsumen bisa tergoda gitu ya. Tetapi kalau kita berjualan secara online, tentunya indera penciuman itu tidak akan berfungsi ya. Yang berperan sangat penting dan yang berperan utama itu ya secara visual itu tadi ya. Gambar kalian, video kalian itu yang akan menarik daya beli konsumen terhadap makanan-makanan yang kalian jual. Nah, untuk menghasilkan gambar ataupun visual yang baik, ya tidak serta-merta kita menggunakan alat yang cukup mahal gitu ya, ataupun kita menyewa jasa profesional untuk menghasilkan sebuah gambar ataupun visual yang cukup menarik. Cukup dengan alat seadanya, yang terpenting kita tahu apa-apa saja yang perlu kita perhatikan, ya hasilnya bisa jadi juga akan maksimal ya. Misalkan nih, yang pertama yaitu pencahayaan. Teman-teman bisa menggunakan pencahayaan alami jika seumpama nih teman-teman belum memiliki ring light mungkin. Kalian bisa menggunakan cahaya matahari dari jendela, lalu kalian bisa menambahkan flash HP, lalu kalian juga bisa menyesuaikan nih untuk mengambil gambarnya itu di sore hari kah, di siang hari kah, kalian sesuaikan dengan cuaca pada saat itu ya. Nah, hal-hal semacam ini itu bisa kita lakukan supaya ya kita bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup bagus ya di gambar kita. Lalu yang nomor 2 yang perlu kalian perhatikan yaitu sudut pengambilan. Nah, ini cukup penting ya supaya makanan yang ingin kita ambil itu terlihat lebih mewah, lebih penuh ataupun lebih enak gitu ya. Sudut pengambilan ini cukup penting nih. Kalian bisa mempelajari banyak sekali literasi sudut berapa yang pas. Misalnya nih sudut 45 derajat. Semakin kita paham dan semakin kita lihai begitu ya untuk menentukan sudut mana untuk mengambil angle makanan yang seperti apa, itu akan membuat untuk foto yang kita ambil itu akan jauh lebih dinamis meskipun menggunakan alat seadanya. Lalu hal ketiga yang juga perlu kalian pertimbangkan berkenaan tentang background dari makanan yang kalian foto tadi ya. Jangan terlalu memberikan background yang cukup rame begitu ya, yang akhirnya makanan yang kalian highlight itu akan kalah dengan backgroundnya. Jadi tetap highlight utamanya ya makanan yang kalian foto itu tadi ya. Lalu hal selanjutnya yang bisa teman-teman pertimbangkan yaitu food styling, sederhana saja. Kalian bisa menambahkan mungkin di samping dari makanan kalian daun seledri misalkan, ataupun beberapa hal yang sekiranya membuat dari isi footage teman-teman itu cukup bagus gitu ya. Nah, yang terakhir yang bisa kita manfaatkan yaitu ya teknologi AI ya. Karena teknologi AI sekarang cukup berkembang pesat dan kita bisa mengaksesnya secara gratis. Nah, kita bisa memanfaatkan beberapa teknologi AI misalkan seperti Dreamina, lalu misalkan kita menggunakan Gemini misalkan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman cukup foto produk teman-teman saja, lalu kalian masukkan ke AI, lalu kalian tuliskan tuh prompt sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Minta untuk dibuatkan background yang simple mungkin, ataupun menambah styling foodnya supaya terlihat lebih mewah mungkin dan lain sebagainya. Atau bahkan teman-teman juga bisa merubah sudut dari makanan teman-teman itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, hal semua itu bisa teman-teman lakukan menggunakan AI ya. Jadi kalian bisa mulai belajar tuh, kalian buka-buka dulu bagaimana cara menggunakan AI supaya gambar yang ingin kalian hasilkan itu jauh lebih bagus. Nah, setelah kita beres menguatkan visual tentang produk kita supaya terlihat lebih menarik dan lebih menggoda, strategi yang kedua yang bisa kita terapkan yaitu berkenaan tentang kita bisa memanfaatkan tren audio dan video pendek pada media sosial. Nah, seperti yang diketahui banyak sekali orang yang memiliki media sosial ya, misalkan Facebook, Instagram, TikTok, ataupun WA status begitu ya. Nah, kalian bisa membuat video promosi, ya video pendek-pendek seperti itulah. Kalian buat videonya sedemikian rupa, lalu kalian upload ke beberapa media sosial tersebut ya.
Nah, supaya video yang kita upload itu tadi banyak orang yang mengetahui, salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa menggunakan audio-audio yang sedang tren pada saat itu supaya views-nya cukup banyak. Nah, jika ada yang bertanya, lalu isi videonya seperti apa, Kak? Nah, banyak sekali yang bisa teman-teman coba lakukan ya. Misalkan nih, kalian bisa membuat time lapse tentang proses salah satu menu kalian, mulai dari bahan baku sampai dengan packagingnya selesai begitu ya. Atau kalian juga bisa membuat videonya itu tentang keunikan ataupun keunggulan dari produk teman-teman. Misalkan nih kalian menjelaskan bahwa produk yang kalian jual itu menggunakan bahan-bahan yang premium misalkan. Nah, itu teman-teman bisa highlightnya di situ ya. Atau teman-teman setiap kali ada penjualan itu ada gift ataupun ada hadiah gitu ya. Nah, di video tersebut bisa kalian tunjukkan ya. Atau teman-teman juga bisa membuat video behind the scene tentang proses bagaimana membuat suatu masakan itu tadi ya. Bagaimana tim kalian itu bekerja di balik layar. Nah, teman-teman bisa membuat konten-kontennya ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke strategi yang nomor 3, yaitu kalian bisa memanfaatkan interaksi dengan pembeli teman-teman. Jadikan pelanggan teman-teman sebagai tim marketing gratis. Kalian bisa mengadakan mini giveaway begitu ya. Misalnya nih, foto produk kami lalu tag 3 teman dan menangkan voucher makan gratis. Misalkan seperti itu ya. Lalu yang kedua, kalian juga bisa melakukan repost dari testimoni yang dilakukan oleh pembeli teman-teman jika sedang membeli makanan teman-teman misalkan seperti itu ya. Nah, sampai di strategi yang nomor 3 ini, jika kita jadikan satu begitu ya, mulai dari awal tadi, jika kita sudah bisa membuat visual yang baik ataupun yang menarik begitu ya untuk pembeli kita. Lalu selanjutnya kita juga sudah mempunyai fanbase begitu ya. Kita bisa menguasai media sosial dengan cara-cara seperti yang di strategi nomor 2 ya. Salah satunya memanfaatkan audio-audio yang sedang tren yang membuat ya penonton yang melihat konten kita itu cukup banyak gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga interaktif di media sosial, kita interaktif dengan penonton yang notabene bisa jadi itu menjadi calon pembeli di usaha makanan kita ya. Nah, bukan tidak mungkin usaha kita juga akan bisa berkembang secara pesat ya. Nah, hal semacam itu bisa membangun fanbase teman-teman supaya lebih kuat ya. Jika teman-teman sudah mempunyai fanbase yang lebih kuat, itu akan lebih mudah bagi teman-teman jika misalnya nih usaha makanan teman-teman memiliki menu baru. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke strategi yang nomor 4 nih, yaitu kita bisa memanfaatkan platform online untuk membantu penjualan usaha makanan kita. Semakin berkembangnya zaman, memang tidak bisa dipungkiri ya, ada beberapa aplikasi yang memang ya bisa kita manfaatkan selain memang media sosial. Salah satunya jika kita berjualan makanan, ya jualan di platform makanan online ya, seperti di GrabFood, GoFood ataupun di ShopeeFood. Memasukkan usaha makanan online kita ke platform-platform tersebut ya menjadi salah satu hal yang bijak ya. Karena platform-platform tersebut sudah terbukti memiliki calon-calon pembeli pada setiap platformnya. Dan cara pendaftarannya pun gratis ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendaftarkan usaha makanan teman-teman. Nah, tetapi yang perlu kalian perhatikan jika teman-teman mendaftarkan usaha makanan di platform online, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan nih. Misalkan bagaimana cara menentukan nama menu teman-teman. Misalkan ada menu utamanya, lalu ada menu bundlingnya dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya yaitu menentukan harga jual di platform online seperti di ShopeeFood, GrabFood atau GoFood itu ya. Itu juga berbeda dengan teman-teman jika mencantumkan harga secara offline. Jadi memang ada harga yang harus di markup supaya ya teman-teman tidak rugi ya. Karena setiap kita mendaftarkan di platform online itu pasti akan terkena sharing profit ataupun potongan komisi begitu ya. Dan macamnya pun, besarannya pun itu juga berbeda-beda pada setiap platformnya ya. Ada yang 20%, 25%, tergantung dari platform dan kapan kalian daftar. Nah, tetapi tenang saja, bagi teman-teman yang ingin mendaftar usaha makanannya di platform ada di ShopeeFood, GrabFood, ataupun di GoFood, atau yang lainnya gitu ya. Untuk panduan lengkapnya ada di channel ini ya, teman-teman tinggal cek saja. Misalkan nih bagaimana cara mendaftarkan usaha di ShopeeFood, kalian tinggal cari saja ya. Nah, oke, kita lanjut ke strategi yang terakhir nih yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa memanfaatkan kolaborasi dengan influencer. Nah, jika yang berkata, wah, jika kita menggunakan influencer, ya bayarnya cukup mahal dong, Kak. Nah, kalian bisa mencari influencer-influencer yang ya skalanya kecil terlebih dahulu ya. Misalkan influencer lokal begitu ya. Jadi tidak harus uang yang kalian keluarkan itu cukup besar begitu ya. Ya tergantung influencer yang kalian pilih. Jika memang budgetnya ada, ya semakin besar semakin bagus ya. Tapi kalian sesuaikan dengan budgetnya juga. Atau misalkan nih, kalian juga bisa kolaborasi dengan sesama
UMKM gitu ya, ataupun sesama penjual. Misalkan nih teman-teman menjual sebuah makanan, kalian bisa berkolaborasi dengan penjual minuman misalkan. Jadi seperti barter gitu ya, kalian misalkan mereview dari penjual minuman itu tadi. Kalian review, kalian upload di media sosial teman-teman tentang bagaimana produk tersebut. Lalu produk teman-teman itu juga direview oleh penjual tersebut ya, lalu diposting di media sosialnya. Nah, itu kan sama-sama menguntungkan ya. Nah, itu tadi ya 5 strategi yang bisa kita terapkan untuk usaha makanan kita. Ya, ikhtiar kita supaya usaha makanan kita bisa laris manis ya, dan menggunakan budgetnya low budget atau bahkan tidak perlu menggunakan budget sama sekali ya. Nah, kira-kira strategi mana nih yang bisa kalian lakukan paling awal? Nah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.